محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di mana pada hari ini semua doa-doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa-doa maksiat dan doa-doa keburukan. Mari kita ambil keberkahan dari Sayyidul Ayyam ini, kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur, sembah sujud, taat setia hanya milik Allah, penggenggam alam semesta ini, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, bahkan nikmat yang paling mulia yaitu nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah, dengan nikmat itu pula kita dapat bertemu di suatu tempat yang sangat dimuliakan di muka bumi ini, adalah salah satunya Baitullah. Sholawat bertahtakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia agung Nabi akhir zaman yang amat mulia akhlaknya, yang sangat santun perilakunya, yang sangat indah dalam ucapan dan perkataannya. Seorang pemimpin besar, bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi di dalam medan perjuangan. Sigani, baik kawan maupun lawan, dia telah menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang hingga tembus ke dinding Eropa dan negeri Asia, masuk ke negara cinta ini, Indonesia yang sekarang kita hidup di dalamnya. Beliaulah kecintaan kita, beliaulah idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat, tumpuan umat yang berbahagia, situasi dan kondisi yang saat ini kita jalani tak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya pesawat, longsor, gempa bumi,
banjir bah, bahkan virus yang sampai saat ini, dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan selesainya ini virus. Salah satu yang musibah yang paling terbesar pada saat ini adalah diwafatkannya para ulama di tengah-tengah kita, di mana kita sekarang sedang membutuhkan beliau. Allah panggil para ulama untuk menghadapnya. Sedih, tidak akan kepala. Kejadian yang lalu tidak kita bisa ulang kembali. Silakan bersedih, silakan menangis, tetapi tatkala produk-produk kiai, calon-calon pesantren, calon ustaz masih ada, janganlah kita bingung dan jangan kita gugur dalam semangat. Kalau kita kiaskan, jikalau kita memiliki lampu yang banyak, bahkan kita memiliki pabrik lampu, mulai dari lampu yang mahal sampai murah, seandainya kita pakai setiap hari mati satu, putus lagi kita ganti terus sampai habis. Kalau pabrik yang bikin lampu masih ada, jangan kita bingung, jangan kita khawatir. Namun yang sangat kita khawatirkan, apabila kita mempunyai 10 pabrik, bahkan dengan gudang-gudang yang terbesar, setiap hari lampu ini kita pakai mati putus, namun pabrik keburu tutup, sudah tidak produksi lagi. Ini yang harus kita pikirkan. Ulama sudah banyak pulang, ulama sudah banyak yang meninggalkan kita. Kalau masih ada pesantren, kalau masih ada majelis-majelis ilmu, mari kita ramaikan, mari kita datangi. Untuk apa? Untuk mencetak kader-kader ulama pada masa yang akan datang. Kesedihan ini tak akan bisa merubah takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kata-kata yang indah, bab mutiara, apabila orang membacanya akan menjadi sifat dan rahmat. Tanzilun minal Qur'ani ma huwa sifat wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah melalui lisan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kalian mendapatkan suatu masalah, bencana, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bis-sabri, dengan sabar. Sabar dalam kata mengikuti semua kebaikan, amal-amal yang baik. Pada saat ini kita diperintahkan oleh ahli-ahli kesehatan untuk menjaga jarak, untuk tetap mencuci tangan, ikuti protokol kesehatan ini. Karena Nabi pun memerintahkan kita untuk selalu bersih. An-nadzafatul minal iman. Laksanakan. Saya pribadi mengimbau, mari sama-sama ini jalan. Jangan umat Islam susuk, jangan umat Islam kelihatan terlalu berani. Tidak boleh. Ikuti aturan, berani nggak boleh, takut jangan. Terlalu berani main nantang takdir, terlalu takut imun kita akan turun. Ini yang menyebabkan penyakit. Berkumpul boleh nggak boleh dalam majelis-majelis ilmu. Kenapa kita sekarang repot? Duduk di majelis ilmu takut, datang ke tempat pesta rajin. Sabar dalam menghadapi masalah, ikuti semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh ahlinya. Lalu apa? Wassalah.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayat ini, wa innaha, ada harfu taukid di situ namanya inna, menegaskan tentang apa as-shalah, haknya itu menjadi dhamir bagi sholat. Sesungguhnya sholat, Allah seandainya ketika membicarakan masalah kemuliaan sholat, Allah selalu memakai kata taukid inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Ada kemuliaan yang besar di dalam sholat. Tidaklah akan mungkin kita mendapatkan kemuliaan yang tinggi, kemuliaan yang besar, kalau kita lakukan dengan semena-mena, kalau kita tidak melakukan dengan syarat rukun yang sebenar-benarnya. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di seluruh bumi ini, seandainya tidak memiliki pondasi yang sangat kuat, niscaya gedung itu takkan bisa berdiri dengan tegak, ambruk dan hancur. Begitu pun agama ini, yang bisa mendirikan, yang bisa menyelamatkan yaumil qiyamah adalah sholat. Jika sholat kita baik, insya Allah seluruh amal yang kita lakukan akan ikut baik. Dilanjutkan al-kabiratun, ada lamnya nama lam yang tidak bermakna kosong, sumpah bahwa sholat ini adalah sungguh berat, nggak sembarangan melaksanakan sholat, sungguh berat. Kalau hanya mengerjakan maaf jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang baru masuk PAUD dan SD sudah bisa menjadi sholat. Kalau mendirikan belum tentu. Yang Allah bentukkan hanya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Wa innaha lakabiratun illa, kecuali alal khashi'in, orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakannya. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Apa ketika sholat kita tidak mendengar sesuatu? Apa ketika sholat kita tidak ingat sesuatu? Bukan. Tetap kita ingat sesuatu. Yang pasti kita menghadirkan Allah di dalam setiap gerakan sholat kita. Ini yang dinamakan khusyuk. Wabil khusus bagi al-fakir, kekhusyuan al-fakir hanya pada takbiratul ihram. Ini menurut maqalah yang kuat. Nah, al-fakir menurut orang yang awam, menurut orang yang alim, khusyuknya orang awam hanya pada takbiratul ihram, sudah mencukupi sifat khusyuknya. Selebihnya ada yang sampai Fatihah, ada yang sampai yang lain, ada yang sampai salam. Mari sama-sama sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan situasi ini kita sama-sama bersabar melakukan kebaikan. Kita tingkatkan iman kita tingkatkan kualitas daripada sholat kita. Terakhir ada kisah yang akan Fatih sampaikan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala ada seorang ibu datang kepada beliau, ya Nabi Allah, engkau adalah kalimullah, engkau adalah orang-orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah walaupun tidak secara langsung. Kata Nabi Musa, ada gerangan apa ya ibunda? Tolong munajatkan kepada Allah, berikan karuniakan kepadaku keturunan yang soleh. Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa keputusan Allah? Ibu ini tidak akan memiliki anak keturunan. Nabi Musa sampaikan kepada sang ibu. Ibu ini nangis pulang dengan sedihnya. Setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun, ibu ini bertemu lagi dengan Nabi Musa. Yang membuat Nabi Musa kaget, ibu ini sudah menggendong seorang anak. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai ibu,
kepada Allah, ya Allah, apa keputusanmu ini? Padahal beberapa tahun yang lalu engkau bilang bahwa ibu ini tidak akan mempunyai keturunan. Iya, Allah bilang takdirku hanyalah pasti, tapi rahmatku amatlah luas. Nabi Musa kalau berkata kepada sang ibu, wahai ibu, apa yang kau amalkan dalam sepanjang tahun ini, aku tidak pernah lepas dengan Asmaul Husna. Mudah-mudahan bencana ini akan Allah angkat dengan kesadaran kita, dengan meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah bukan hanya dengan doa-doa, tapi tidak kita tambahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa liwalidina min jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyati wal irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurur. Mata salat ainun bin nadrin wa uzunun bi khabarin yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, ya ayuhan nasu taqullaha bima amar wa tahu amma nawan wa hazar wa lamu amarakum bi amrin pada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kulsi faqala ta'ala wa lam yasal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jadbil Hasan wal Husain wa sahabati ajma'in wa khalbatir rasidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an baqiyati sahabati Rasulillah wa la tabi'in wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil mukarramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur pada sayyidina Muhammad, Allahumma ansur pada sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur pada sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir pada sayyidina Muhammad, Allahumma aslih pada sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu 'abduka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. الصلاة والسلام عليك يا